malam mau ke warung, saya tuh lihat ular besar sebesar bantal guling lewat di depan, itu di depan pas saya lewat di depannya. Sebelah mana itu kalau boleh tahu? Di sebelah di Coba depan. boleh tunjukkan teh. Ya, ini itu besar, nggak ada ekornya, jadi saya langsung lari. Jadi nggak tahu, Besar banget gitu teh. besar, saya sampai kaget gitu. Kalau panjangnya berapa meter? Saya kurang tahu ya, soalnya kan nggak apa ya, malam nggak terlalu kelihatan, cuman besar gitu, nggak ada ekornya, jadi saya langsung lari ke kiri-kiri. Kalau yang saya bayangkan kalau misalkan malam-malam pengen ke fasilitas kesehatan atau misalkan pengen belanja itu kan mesti nggak jauh juga gitu ya. Iya. Gimana? Mungkin karena orang tua itu kan rata-rata yang masih lebih tenang, ya akumulasi dulu lihat ular besar gitu, sebesar banget Pak, sebesar guling ya, tapi nggak ada ekornya di depan rumah. Ya, Jadi maksudnya ular buntel atau gimana sih? Ular. Nggak ada ekor, nggak ada kepala mungkin ya? ada kepalanya tapi nggak kelihatan ekornya. Dia dulu besar. Orang gendang. Gendang, ular gendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di video kali ini sahabat, kami akan mengunjungi sebuah rumah ya, yang kebetulan rumah itu ada di tengah hutan, terpencil jauh dari perkampungan. Tapi kebetulan juga rumah itu bersebelahan dengan makam keramat yang memang pernah viral, terkenal gitu. Di sana itu ditemukan uang 3 karung. Wow. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang punya rumah yang ada di tengah hutan tersebut. Seperti apa obrolannya? Karena konon juga beliau katanya pernah ketemu gitu loh dengan ular besar waktu malam-malam. Ya wajar sih, karena memang sebelahnya keramat ada di tengah hutan. Oke sahabat, seperti apa kisahnya? Tonton terus videonya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Selamat menikmati videonya. Selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat, jalan ke sana ke rumahnya itu memang jalan setapak ya. Jauh dari perkampungan. Ini ke sana itu kita melewati perkebunan ya. Ini kebetulan perkebunan orang ini. Orang sini. Ada setek kopi, ini perkebunan kopi ini. Tapi kalau yang sana itu perkebunan cabai ya. Perkebunan cabai. Jadi walaupun ada di tengah hutan, tapi memang hutan ini bukan hutan larangan ya. Ini hutan yang memang dipakai untuk bercocok tanam sama para penduduk yang dekat dari sekitar sini. Suaranya antik ya kalau di tengah hutan itu. Burung berkicau. Wow. Memang indah banget rasanya. Nah, ini kita sudah nyampe ke rumahnya. Seperti ini sahabat.
Dan ini ada kandang kambing ya. Tuh. Ada kandang kambing punyanya yang punya rumah ini gitu. Oke sahabat, kali aja nanti kita akan ngobrol dengan yang punya rumah ya. Yang punya rumahnya kali aja mudah-mudahan ada di lokasi ya. Tadi itu nggak ada. Kebetulan. Ada tuh. Tadi mah pas saya kesini nggak ada. Maaf tadi saya duluan kesini. Oh iya. Maaf ya Teh ya. Iya apa-apa. Teteh, punten ya. Iya. Dari mana? Saya dari Kuningan. Teteh memang asli di sini. Asli dari kecil di sini. Oh, berarti lahir di sini juga? Lahirnya mah iya di desa ini, tapi dulu mah di depan di sana. Oh, di Sekarang ikut di sini. ikut di sini. Iya. Iya, iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol boleh ya sama teman-teman sambil saya nunggu dengan teman-teman yang masih di sebelah sana. Kita akan ngobrol-ngobrol boleh kan Teh? Boleh, Bang. Oke, terima kasih. Oke sahabat, inilah rumah yang memang posisinya di tengah hutan ya, terpencil. Ini ada burungnya, keren. Wow, keren banget. Sahabat, kebetulan ini teman-teman kreator juga sudah pada di sini. Original ya, jadi nggak pegang HP. Ya mesti mainnya kayak gini. Masih nggak gadget. Gadgetnya. Jadi ngapa kasih di luar sambil mainin sama anak-anak. Tuh, kalau anak-anak kampung seperti ini teman-teman, nggak mainan gadget ya. Tuh. Berarti sehariannya nggak pernah mainan HP ini Teh? Nggak pernah. Main HP ya paling berapa 15 menit. Paling sebentar gitu ya. Iya. Kalau anak saya hampir seharian main HP terus. Oh iya betul. Itu kalau main juga nggak tanggung-tanggung, kasur sampai dikeluarin. Nah, terus ini nggak kotor Teh? Ini sih buat Kan ini dari tanah langsung injek. Enggak, Tanggung-tanggung pakai katanya. ada Jadi itu kalau karpet. anaknya pengen main, kasur juga keluarin dulu, meskipun hujan juga entarnya di sini apa sih diangkat ya kalau hujan. angkat Iya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Teteh Desi ya, yang dimana Teteh Desi ini merupakan salah satu wanita pemberani yang tinggal mencil di tengah hutan. Dan konon katanya juga Teteh Desi ini sering sekali melihat penampakan-penampakan yang sangat begitu di luar nalar manusia. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Teteh Desi bersama keluarga terlebih dahulu. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Teteh sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kalau di samping Teteh ini anak atau? Anak pertama Oh udah nikah Teteh berarti. Kalau usianya tersendiri emang berapa tahun Teteh? baru 25. Baru 25. Anaknya ada 3? 2. Oh berarti yang tadi bukan anaknya, yang satunya. Laki bukan. Yang pertama itu umur berapa Teh? Anak pertama? 2 tahun. 2 tahun. Yang keduanya?
Oh, yang pertama 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. Mm. Yang keduanya 1 tahun lebih, 18 bulan sekarang. Berarti bedanya 2 tahun. Tahunan ya. 2 tahun langsung punya adik. Iya. Oh, masya Allah. Jadi kalau bedanya cuman hanya beberapa tahun, jadi kalau ntar udah gedenya hampir seumuran berarti ya enak teh. Tapi rencana pengen punya anak berapa tentarnya teh? Udah 2 aja lah. Nggak nampak ya biar banyak gitu. Enggak, masih banyak. Karena kan kecil. teteh tinggal di hutan gitu ya. Mungkin pengen memperbanyak anak biar rame, nanti di sini dibangun rumah mungkin satu-satu ntar. Enggak, Jadi udah kampung 2 gitu aja. ya. Jadi kalau adanya namanya siapa ini? Teteh siapa namanya katanya? Ara. Ara. Kalau ini siapa ini, ada yang Dede ininya? Ana. Dede Ana. Oh, Ara Ana. Iya. Kalau Ana itu berarti ada. Kita Ada. kalau anak itu kan bahasa Arabnya kita ya. Saya Saya berarti. Kalau di Jawa Ana mah bahasa Arab. Kalau Ada. hal habab itu haus. haus. Jadi anak hal habab berarti kita haus. Jadinya Ismi Intamin itu mah. Tuh anak-anaknya juga cantik-cantik semua teman-teman, masya Allah. Memang kalau Kuningan ini identiknya dengan udaranya yang sangat begitu sejuk ya. Makanya orangnya terkenal itu herang-herang, bersih-bersih, dan airnya juga nggak asin. Dan contohnya teteh juga, ini juga tetehnya anaknya juga herang-herang tuh. Masya Allah. Matanya wow kayak India. kleci. Nah itu teh kenapa kok saya tertarik untuk mungkin mendatangi rumah teteh yang bisa disebut juga dengan rumah yang sangat begitu terpencil, mencil jauh sekali dari pemukiman warga. Itu awal mulanya teteh tinggal di sini itu kenapa teh lebih memilih, maksudnya kok tinggal di sini gitu? Kurang tahu sih ya, ada soalnya dari TK di sini, tinggal di sini dari TK, ikut orang tua aja, nggak tahu kenapa. Oh teteh dari kecil berarti udah Iya, di sini? dari TK di sini. Awal kesini itu pas TK semester 1. Berarti lebih ke ikut orang tua ya. Iya, Jadi sekarang juga sama suami tinggalnya di sini. di sini. Soalnya kan orang tua udah pada sepuh, nggak mungkin ditinggal gitu. Oh iya ya, sekalian ngurus Iya. orang tua juga gitu ya. Nah gini teh, mungkin teteh apakah alasannya tahu misalkan kenapa sih orang tua kok mendirikan rumahnya di sini, nggak memilih misalkan yang dekat dengan tetangga gitu kan? Kalau yang saya bayangkan kalau misalkan malam-malam pengen ke fasilitas kesehatan atau misalkan pengen belanja itu kan mesti nggak jauh juga gitu ya. Iya. Gimana? Mungkin karena orang tua itu kan rata-rata pengen yang lebih adem gitu. Katanya sih lebih tenang tinggal di sini gitu. Oh, lebih tenang. Iya. Nah kalau misalkan malam-malam pengen ke warung berarti kan jauh dari sini. Iya, ke depan harus Sendiri berarti. suka sendiri. Nggak takut misalkan ada yang nyulik gitu. Ya enggak. Oh, enggak. Insya Allah enggak, udah terbiasa juga. Oh, udah terbiasa. Mungkin juga yang nyuliknya mikir-mikir takut nanti dia pulangnya gitu ya. Nah teh, berarti kalau di sini udah berapa tahun sih kalau hitungan tahun gitu? Berapa tahun itu dari TK aja berapa tahun ya? Berarti sekarang tetanya umur berapa? Udah 25. Oh, hampir 30 berarti mungkin Iya. ya. Kalau dari Mandiri 25 dari TK berarti berapa tahun? 30 tahun mungkin tinggal di sini. 30 tahun. Wow. Nah, kalau untuk ke fasilitas kesehatan jaraknya dari sini berapa kilo? Kurang tahu ada berapa kilo. Jauh berarti ya, mesti ke kota di sana. Enggak sih, di sini kan ada bides, harusnya ke kecamatan kalau mau itu. Oh, ke kecamatan. Kalau kecamatan kan jauh dari sini. Iya, tapi kan di sini juga ada fasilitas bidan desa juga. Lumayan dekat gitu ya. Dia begitu jauh. Berarti kalau mohon maaf untuk sehari-hari, berarti kan suami kan kerja. Iya. Berarti kalau katanya bertani gitu, bantuin Bantuin orang tua. Jadi kalau di sini kan nggak ada yang ngomongin ya, berarti main sendiri gitu, bercocok tanam gitu ya. Ya maksudnya bercocok tanam pertanian gitu maksudnya mas, jangan ketawa. Nah gini, Kirain saya bercocok tanam yang mana itu? ya kan kalau di sini gimana ya? Kalau misalkan mau main cingkrak-cingkrak juga bebas, nggak ada yang ngambilin gitu Iya. ya. Nah kalau bahan pokok yang ditanam apa sih tadi di sini? Apa padi, singkong, kapol atau Iya, bawang? padi, paling singkong sama cabe. Oh cabai. Iya. Berarti kalau misalkan tanaman pokoknya yang dijual ke pasar cabai mungkin. Iya. Cabe. Itu untuk kebutuhan sehari-hari itu berarti dari hasil tani atau dari mana teh?
dari hasil tani sebagian, kebetulan kadang juga kan beli. Berarti kalau beli mah ke warung gitu Iya, yang ke nggak ke pasar langsung Enggak kali beli buat sebulan gitu. enggak. Mm-mm. Soalnya ke pasar kan lumayan jauh. Wow. Nah ini anaknya kan udah sekolah apa belum deh? Belum, Oh belum. baru masih ikut BKB di sini. Oh BKB, berarti jauh juga ya kalau udah di rumah. Lumayan jauh. Nah kalau untuk kondisi malam teh ini kan yang saya lihat sekelilingnya dikelilingi oleh hutan. Yang dekat juga paling tanaman padi yang agak apa namanya terangnya. Nah ini selama teteh tinggal di sini, mohon maaf, apakah menemukan hal aneh gitu seperti itu? Apakah misalkan teteh mah udah biasa, udah dianggap temen, mungkin bisa ada cerita sedikit gitu teh? Iya, pernah sih dulu lihat ada ular yang besar gitu. Besar banget, Pak. Sebesar guling ya. Tapi nggak ada ekornya. Di depan rumah sih pernah lihat. Berarti maksudnya itu ular buntel atau gimana? Apa sih bang? Ular Nggak ada ekor, nggak ada kepala mungkin ya? Ada kepalanya tapi nggak kelihatan Ekornya, ekornya. Dia dulu besar banget. Orai gendang namanya. gendang, ular gendang. Saya mah langsung lari jadi nggak tahu lagi. Takut sih kan besar. Itu Ya. siang hari atau malam hari? Malam hari. Berarti kalau guling ada sebesar adanya berarti ya? Ada kayaknya soalnya besar banget dulu. Saya langsung lari pas mau keluar gitu, melihat di depan ada ular. Masya Allah. Ular sebesar bantal guling. Itu ekspresinya waktu lihat ular tersebut seperti apa teh? Langsung Ya. ngejerit atau Kaget, ngejerit, lalu langsung masuk lagi. Terus dari dalam jendela tuh kan dilihat, nah udah nggak ada ularnya. warnanya apa itu teh? Kurang jelas sih, soalnya kan takut ya langsung lari malam juga. Nah, kalau kita sambungin ya, ini kan teteh mohon maaf dekat rumahnya dengan tempat keramat yang dulu kan sampai sekarang juga ramai dikunjungi orang untuk meminta hajat, meminta kekayaan, dan konon katanya ini juga dulu pernah ada yang berhasil. Nah untuk cerita itu, apakah teteh selaku rumah yang dekat dengan tempat keramat pernah dengar nggak atau misalkan melihat orang menggondol uang di sana gitu 3 karung? Pernah dengar sih dulu ya, udah lama ada yang dapat uang 3 karung sama keris, tapi itu nggak tahu mitos atau benarnya karena nggak menyaksikan dan nggak tahu. Cuman pernah dengar. Berarti cuma denger ramainya aja Iya, gitunya. dengar ramenya aja. Nah apakah teteh Dapat uang 3 karung. 3 karung sama keris emas katanya? Mantap. Nah, apakah teteh selaku yang dekat apa enggak pengen nyoba gitu? Kan dekat di sini mah nginapnya di rumah aja gitu, misalnya mintanya. Enggak lah. Oh, enggak takut gitu ya? Iya. Tapi kalau orang dekat mah biasanya nggak mujarab sih bang, nggak manjur biasanya. Oh, enggak maju. Berarti harus orang jauh ya. Biasanya. Nah itu katanya orang mana itu teh yang ini? Orang Purwakarta apa orang mana ya? Oh, berarti benar ya. Jadi kan dulu kan sempat geger dan kita juga pengen coba bertanya ke teteh ini. Ini kan kebetulan emang dekat sekali. Jadi kalau sampai sekarang yang bertapa juga ada aja gitu ya? Kalau di dengar sih ada gitu. Suka ada Entah itu yang ziarah, mungkin yang meminta hajat, mungkin. Iya, suka ada lah. Soalnya kan mungkin lewatnya lewat sini ya, nggak ada Iya, lagi lewat jalan depan. gitu. Iya, lewat sini. Memang itu lokasinya makam keramat apa teh? Kurang tahu kayaknya apa ya? Apa bu? Yang apa namanya? Oh Di yang sini tuh adanya kata bapak mah Nagapura gitu sama gulang-gulang. Tapi tidak terlalu tahu. oh ya sih kalau teteh kan mungkin generasi zaman sekarang ya. Iya, suka diceritain dulu mas sama bapak katanya yang di sini tuh Nagapura sama gulang-gulang, apa lagi nya nggak tahu. Emang sih kalau gulang-gulang identiknya sama kekayaan ya pak? Iya. Tapi itu orang yang mungkin datang ke sini banyak nggak teh? Banyak suka ada gitu di bulan-bulan tertentu, kadang ada melihat gitu ya, suka ada di sana lagi pada apa mungkin. Biasanya kebanyakan hari apa itu yang banyak datang ke sini? Kurang tahu hari apa, malam Jumat kayaknya ya, suka ngelihat senter gitu pada jalan itu malam Jumat biasanya. Maksud dan tujuannya mungkin nyari kekayaan juga kayaknya. Karena kan tadi yang teteh bilang katanya ada yang pernah mendapatkan uang 3 karung sama keris emas. Betapa banyak uangnya 3 karung. Saya dikasih 1 gepok aja udah alhamdulillah. Nah ini mungkin kembali ke pertanyaan tetehnya yang selama tinggal di sini.
Itu selain melihat sosok ular yang segede bantal guling, ada hal lain nggak yang mungkin membuat teteh terkejut gitu, misalkan hal aneh yang ini kan memang benar-benar di luar orang pada umumnya gitu, jauh Iya. dari tetangga, ada nggak kira-kira? Nggak ada sih ya, cuman lihat itu aja sekali aneh. ya. Nah kalau untuk apa namanya, kalau untuk sehari-harinya teh, ini kan orang yang datang berkunjung ke sini, ke tempat keramat ini, tadi kata teh waktu-waktu tertentu malam Jumat, apakah nggak ada terbesit misalkan teteh bikin pos gitu buat sekalian jualan kopi gitu, kan mungkin banyak orang yang bertapa juga gitu ya. Nah, mungkin yang nanya bertapa kan butuh makan, tetehnya nyediain itu kan jadi peluang bisnis teh. Ya enggak lah, Enggak ya? kan kadang-kadang yang tapa. Maksudnya jualan kopi gitu di sini. Maksudnya kan kalau saya sih generasi sekarang gitu ya, pasti mikirnya yang namanya tapa kan nahan lapar. Nah kalau teteh kan deket nyediain kopi gitu kan ya. Kan yang tapanya Sama warteg gitu ya. Iya. Yang datang juga paling mungkin bisa dibilang paling hanya beberapa biji ya teh. Nggak puluhan gitu ya. Iya, Kalau terkecuali yang datang ratusan kayak tempat wisata itu iya balikin. baru berpikir buka warteg mungkin. Ya Nah itu kan di sana teh ada kambing teh. Iya, Itu berarti teteh sendiri yang nyari rumput. iya kadang gitu kalau Oh. emak lagi sibuk ya bantuin. Teteh mungkin kita masih penasaran dengan tempat keramat yang dekat sekali dengan rumah teteh ini. Nah selain teteh tahu bahwa di sini pernah ada orang yang dapat uang 3 karung, ada lagi nggak selain orang tersebut itu yang dapat apa gitu uang, apakah dapat uang lagi atau misalkan barang yang lain gitu? Pernah juga sih dulu teh denger ya selintingan gitu kata-kata orang, katanya ada yang dapat pusaka tapi dikembaliin lagi katanya, soalnya meminta wadal gitu. Oh, meminta Jadi, tumbang. tumbang dikembaliin lagi katanya, tapi itu cuma selentingan gitu, soalnya kalau ada gosip apa-apa kan suka langsung Kesini geger nyebar gitu iya, ya. nyebar. Berarti emang tempat ini emang sangat terkenal dan sangat gitu ya, Iya. horor gitu. Berarti kalau uang mah diambil, kalau pusaka mah yang terakhir dikembaliin lagi. Iya, saya dengar mah dikembaliin lagi. Berarti kalau untuk menyaksikan langsung mah teteh mah nggak pernah lihat. Nggak pernah nyaksiin, cuman dengar selentingan kata orang gitu kalau lagi. Kalau udah kejadian Iya. baru rame gitu ya. Hmm. Nah, berarti kan mungkin udah dari kecil di sini ya. Iya. Nah mungkin kalau misalkan ada apa-apa pasti ke orang. Apakah orang tua pernah juga misalkan melihat atau kan pernah ikut tirakat atau enggak kalau orang tua? Misalkan? Alhamdulillah enggak sih kalau Enggak. enggak. Cuman dulu sempet ada cerita dari abah pernah ikut tirakat ya di situ. Katanya itu suka ditawarin uang berapa pun dikasih, Wow. tapi harus ada Syaratnya gitu. iya. Tapi waktu itu abahnya ketakutan langsung lari katanya Oh. dulu. Mungkin kalau abah sendiri udah tahu konsekuensinya jadi nggak mau gitu. mungkin. Iya, katanya cuman penasaran, kata orang-orang kan sering ada cerita-cerita gitu, jadi penasaran. Nah itu dulu yang nawarin orang atau sosok dari penghuni di situnya. Kata abah dulu cerita itu sosok penghuninya sih. Mewujudkan apa katanya sosoknya teh? Buta apa ya? Nggak tahu, katanya besar aja gitu. Buta. Buta ya, buta hijau. Berarti ternyata abah juga mungkin penasaran karena mungkin hanya dengar cerita-cerita. Nah, misalkan bapak juga yang deket nggak ada sana dicoba gitu ya. Iya. Dicoba mungkin cuma hanya pengen tahu aja. Iya, katanya langsung lari, pas itu ditawarin langsung lari. Kata abah gitu. Ditawar mah ditawarin cuma nggak mau. Nggak mau karena ada syarat-syarat tertentunya lari katanya ya. Kata abah dulu waktu kecil sering abah cerita gitu. Nah itu syaratnya katanya apa teh? Syaratnya ataukah kembang 7 rupa atau kopi atau apa? Kurang tahu syaratnya apa sih, abahnya cuma cerita abah dulu pernah katanya di situ, tapi ya itu abah cuma iseng, pas udah ditawarin abahnya lari takutan katanya, soalnya ngelihat sosok itu jadi takut. Padahal sayang ya kalau kata saya diterima ya. Iya mungkin kalau abah di sini tahu apa yang nanti dimintanya mungkin ya. Iya, mungkin. Jadi dia kesana dikarenakan mungkin dekat, pengen ngebuktiin iseng aja mungkin Iseng ya katanya. ternyata iseng. benar ditawarin gitu ya. Masya Allah. Jadi emang saya juga suka berpikir kayak gini ya. Nah itu di alam sana banyak sekali uangnya. Apakah mereka cetak sendiri
apakah dari mana, mungkin nanti kita akan menanyakan eksklusif satu video full pembahasan. Ya mungkin coba sama Tetet barangkali tahu. Apa? Tahu nggak, misalkan kan katanya di sini kan banyak uangnya, apakah mereka cetak sendiri, apakah dari mana sih uangnya? Barangkali Teteh lihat gitu maksudnya mereka lagi bikin uang gitu. Enggak tuh ya. Enggak, nanti saya pengen satu video full pembahasan tentang sosok gaib yang uang itu dapat dari mana, spesial dengan Nur Nyaman Channel ya. Dia mungkin bisa menjelaskan. Nah, karena Nur Nyaman Channel ini pakar spiritual juga. Jadi tunggu di video selanjutnya. Nah Teh, mohon maaf, jadi kalau misalkan malam, paling sore itu keluar malam jam berapa gitu? Tergantung, kalau ada keperluan sih pasti keluar malam, kadang nggak habis sisa juga keluar. Aman-aman aja gitu ya. Aman sih. Nah kalau untuk apa namanya, tadi saya lihat Teteh sebelum kesini diikuti terus, diikuti sama apa tadi? Guguk. Nah itu sengaja dibawa, Teteh takut apa kayak emang dia ngikutin terus gitu? Kan dirawat dari kecil ya, kalau apa ya, kayaknya suka ngikut aja karena suka dikasih makan gitu. Nurut gitu Iya ya. nurut. Kalau Sekalian nggak- jagain gitu. Iya, kalau nggak ikut ke abah ke sawah ke bapak, kadang suka ngikut aja gitu. Tapi nggak suka gigit itu. Enggak, paling ikut juga sampai jalan raya ke sana, langsung dia mah langsung pulang lagi gitu. Mama, Ke anak juga ngikut. jajan. Ikut, kadang suka ngikutin kalau mau ngaji ngikutin, tapi nanti kalau udah sampai jalan raya depan itu langsung pulang aja anjingnya. Ya mungkin nganter mungkin. Nganter. Nganter majikan takut ada yang jahilin mungkin seperti itu. Yos pakai kita. Memang kalau binatang seperti itu Yos pakai kita. selalu mengingat sih daya ingatnya. Dulu juga kita pernah lewat ke sini ya. Biasanya kan waktu pertama kita ke sini kuk. Sekarang mah diem. Udah bisa mencium aroma kita mungkin, udah pernah ke sini mungkin. Udah kenal mungkin seperti itu. Nah, itu berarti kalau suami pulang ke sini berapa jam atau hari Teh? Seminggu sekali. Pulang seminggu sekali. Iya, seminggu sekali pulang. Emang jauh kerjanya gitu Teh? Lumayan kan di depan Cikijing ya, lumayan lah dari Oh sini. jauh, udah kalau dari sini jauh. Lumayan. Tapi deket kan kalau kata saya mah. Kalau pakai motor maksudnya. Ya kan kerja dia mah. Yang kerja beda. Seminggu sekali, apa nggak kangen itu Teh seminggu sekali? Heeh. Biasanya kan kalau masih seumuran Teteh kan itu masih kangen-kangenan. Udah Apalah. beda konsepnya, akan udah rumah tangga, udah punya anak. Apalagi ini musim Bukan hujan terus. kangenan. Jadi nggak ngurusin kayak gitu ya. Iya. Penting dapur ngebul aja mungkin gitu Bang. Kalau ngebul kata saya mah kayu banyak di sini nyari. Kalau cuman ngebul nggak ada yang dipasak kan. Oh iya benar. Nah itu kalau untuk masak tersendiri pakai kayu atau kompor Teh? Keseringan pakai kayu sih, kompor juga ada, tapi kan belinya lumayan jauh. Kalau jalan kan berat ya bawa gas. Jadi Apalagi keseringan ini pakai. langka sekarang gas itu. Luar negeri kita. Harus ke luar negeri. Ini juga teman saya sampai ke luar negeri beli gas ini. Berarti masak pakai kayu kebanyakan. Kalau untuk air tersendiri Teh kalau mandi di dalam rumah atau di luar berarti? Di situ di dalam ada emper gitu, di emper. Oh di dalam ada kamar mandi berarti ya. Bisa deket. Berarti aman lah berarti ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya di sini kalau di luar juga aman kayaknya ya. Bikin Nggak ada yang lihat. Enggak, maksudnya ya pakai itu apa? Pakai dari bambu itu namanya apa sih? Bilik ya. Enak gitu. Jadi suasana segar, apalagi misalkan kalau ada bukan gitu. Menyatu dengan alam. Itu terus ada kayak tower-tower gitu buat nongkrong gitu. Wow, mantap ya. Helikopter gitu. Mantap. Tapi ada air mengalir di sana sih. Buat apa itu? Buat apa namanya? Buat air buang air besar. Oh, langsung di empang gitu. Langsung mantap. Jadi dari bawah juga anginnya ke atas kita nyeri. Ih, belum nyobain ya, Bang? Belum. Tapi dulu saya pernah waktu kecil. Pernah kayak gitu. Abang di sini kebanyakan kalau buang air besar langsung nyemplung di kali. Ya enggak Oh juga. enggak, oh itu mah zaman dulu. Zaman dulu itu. Masa ini kan kerjanya di Losari. Jadi dekat sama empang laut gitu. Nah, kalau ini anak-anak Teh mainnya gimana Teh? Berarti udah di sini aja berarti. Di sini di depan. Nggak pernah main ke sana ke kampung gitu. Enggak, kalau ke kampung paling ke rumah kakak itu juga jarang lah, enggak. Atau misalkan ada yang kampung ke sini nyamper gitu enggak? Enggak. Nah, kalau masalah untuk bantuan tersendiri nyampe ke sini Teh.
bantuan dari pemerintah. Udah jangan yang salah. Tapi ini kan perlu dibahas juga. Oh iya benar, barangkali ada donatur yang lihat seperti itu. pengen ngasih sesuatu, boleh lah nanti kita hubungi ke kontak kita ya yang ada Ya di mungkin kalau untuk Teteh sama emaknya sih ya mungkin nggak usah memikirkan, untuk jajan anak-anak lah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mungkin Teteh barangkali ada kata-kata yang ingin disampaikan, motivasi, atau kalau misalkan apa namanya, Motivator. hidup di hutan itu tidak seseram yang apa yang kita bayangkan itu, atau gimana barangkali kata-katanya. Tahu gimana? Nggak tahu. Oh ya udah, terima kasih Teteh ya. Iya. Mudah-mudahan Teteh selalu sehat. Terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan hajat Teteh selalu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.